Halo sahabat Riuk-Riuk, berjumpa kembali bersama kami MK Bonsai. Untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba memprogram bahan bonsai sancang dengan gaya cascade. Dan tahapan yang akan kita lakukan pada sekarang ini, kita akan mencoba press cabang atau press tunas untuk menghasilkan bahan bonsai cascade yang lebih baik dan agar percabangannya tambah rapat. Untuk itu silahkan tonton dan simak aja videonya, jangan di skip. Salam satu hobi dan sukses untuk kita semua. Langsung aja kita gas, kita eksekusi bahan bonsai sancang yang kita miliki. Karena ini udah programan lanjutan ya. Di sini kita ada pewiringan ya. Jadi kita kawatnya kita buka dulu setelah itu, dan dikarenakan bonsai sancang ini terkena kutu putih juga ya. Banyak sahabat semua yang terkena kutu putih. Ampun deh ya. Jadi kita bersihkan dahulu untuk masalah kutu putihnya dengan cara obat andalan, obat yang ramah lingkungan dengan sabun cuci piring. Menggunakan sikat kita gosok-gosok. Tahapan ini mungkin agak memerlukan waktu lama dan kesabaran ya, dikarenakan pelepasan kawat di bahan bonsai sancang dengan ukuran seperti ini akan agak susah sobat, baik itu di bonsai sancang atau bonsai yang lainnya. Kalau posisinya ukurannya kecil ya, atau mini, bogel, demek lah ukuran gitu, kita pelepasan kawatnya akan memakan waktu lama dan memerlukan ketelitian yang cukup ekstra. Ditakutkan si tunas yang pada tumbuh atau bermunculan itu akan patah, tersenggol dari kawat yang kita lepaskan. Mungkin kalau untuk para senior mah ya yang stok amunisinya banyak di kawatnya, nggak usah dicopotin kayak gini ya, mungkin dipotong-potong aja pakai tang, akan sangat mudah untuk melepaskannya. Tapi dikarenakan saya mah cuman modal dengkul ya. Jadi kalau dipotong-potong kawatnya sayang juga, nanti kan nggak bisa dipakai lagi gitu. Seperti itu sobat. Jadi ya mau nggak mau, meskipun agak lama dan agak-agak ribet, tetap harus dijalani ya. Sayang lah untuk menghemat uang gitu maksudnya. Programan sancang cascade ini lumayan udah cukup lama ini, hampir sama dengan sancang yang tempo hari atau kemarin saya buat ya. Saya buat programannya dan di share juga sama kawan-kawan, sama seumuran itu sobat. Jadi lumayan gak lama ya, 2 tahun mah ada itu. Hasilnya masih seperti ini ya, karena itulah banyak faktor-faktor yang gak mendukung gitu. Dari pencahayaan, terus penyiramannya juga agak-agak kurang telaten. Ya itulah namanya hobi atau seni ya, kita harus telaten, harus ekstra sabar dan konsisten dengan apa yang kita tekuni, sehingga nanti hasilnya akan sesuai harapan gitu. Kalau kita memprogramnya
asal-asal, merawatnya asal-asal ya seperti ini. Pertumbuhannya agak lama dan tingkat kesehatannya pun atau kondisi batang atau pohon yang kita miliki akan sangat berisiko ya seperti ini, kena kutu putih gitu, seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi, kondisi keadaannya seperti ini, saya juga bukannya nggak mau memperhatikan ya. Tempat lokasinya nggak ada. Kalau dulu kan ada di depan jalan ya, depan tempat usaha kita ada pinggir jalan, tanahnya agak luas. Kita tanam di situ, ditaruh di situ, semuanya pada subur ya, karena tersinari langsung oleh sinar matahari. Jadi pertumbuhannya cepet gitu. Setelah ada pembangunan di trotoar tersebut, ya mau gak mau sih bahan-bahan bonsai yang kita miliki harus dipindahin. Dengan tempat seadanya yang ruang lingkup kita mau gak mau berjubel gitu dengan bahan bonsai di depan atau pinggir jalan yang tadinya banyak harus muat di tempat atau area sedikit. Ditambah lagi lebih parahnya itu sinar mataharinya kurang gitu. Jadi bukannya nggak mau konsisten atau merhatiin si tanaman yang kita punya atau kita miliki ya, tapi gimana keadaannya yang kurang memungkinkan. Jadi untuk sahabat semua, dari kisah yang kita alami mungkin bisa diambil pelajarannya ya. Untuk penanaman atau perawatan bahan bonsai yang kita miliki harus ekstra konsisten, dan untuk penanamannya harus di tempat terbuka ya, minimalnya bisa tersinari oleh sinar matahari seperti itu. Karena untuk mempercepat pertumbuhan si bahan bonsai tersebut ya harus memerlukan sinar matahari dan bantuan angin ya, angin yang cukup, yang tidak terhalang, itu akan cepat untuk pertumbuhannya. Oke, lanjut ke pembahasan ini untuk programan kita kali ini ya. Ini untuk kawatnya bisa kita lihat, ini saya masih membuka kawat ini. Lumayan lama ini. Nanti habis ini ya, ini tinggal bentuk bagian mahkotanya. Selepas pembukaan kawat nanti kita akan memangkas atau press cabang ya, supaya nanti pertumbuhannya akan semakin bagus, akan semakin rapat juga untuk perantingannya. Ini masih ada kawat 1-2 untuk penyangga atau menarik si cabang yang pertumbuhannya ke atas. Jadi saya menggunakan kawat untuk menariknya ya. Itu sengaja saya nggak lepas. Jadi biarkan dulu supaya menunggu si batangnya itu arahnya itu sesuai dengan harapan. Jadi kita lanjut aja ke pemangkasan si tunas atau cabang yang berlebih supaya tambah kece ya. Ini untuk bagian cabang pertama, ini bisa kita lihat ya. Dan untuk mahkotanya itu masih sedikit kurang rapat, masih jauh dari rapat. Masih jarang-jarang. Mana lebih bagusan atau lebih rapat percabangannya untuk arah kasketnya ya, untuk arah ke air terjunnya. Alhamdulillah itu percabangannya udah sedikit rimbun. Jadi kalau rimbun gini pemangkasannya pun enak. Jadi nanti selepas pemangkasan itu akan terlihat sih hasil dari programan kita ya. Lain halnya dengan cabang atau tunas-tunas atau daun-daun yang masih sedikit, jadi meskipun di program hasilnya nggak kelihatan.
Ini cabang ke-1 dari programan cascade atau air terjunnya ya udah bisa terlihat agak sedikit rimbun, dan bentuknya pun udah sedikit enak lah dilihat. Beda sama yang paling bawah itu, karena belum dipangkas jadi masih nggak enak lah dilihat. Kita lanjut aja untuk programan atau pemangkasan di cabang yang kedua ya, di air terjunnya. Untuk programan atau pemangkasan kita harus diperhatikan si panjang dari cabang yang ke-1, ke-2, ke-3 kita harus sesuaikan, harus berurutan supaya kelihatannya enak dipandangnya, itu tertata dengan rapi. Tunas-tunas yang pada tumbuh di pangkal atau ketiak cabang kita harus rapihkan, harus bersihkan ya, supaya nutrisinya tidak nyebar kemana-mana. Ini pun tujuannya pruning dan press cabang kan, tujuannya untuk seperti itu, supaya si nutrisi itu tidak nyebar kemana-mana dan hasilnya nanti akan terfokus ke cabang atau tunas yang kita harapin. Semua sahabat liuk-liuk, sahabat MK Bonsai, untuk programan kita di kali ini, di programan bahan bonsai sancang cascade di tahapan pruning atau press cabang sekaligus menghilangkan kutu putih, kita akhiri dulu. Dan tak lupa untuk sahabat semua yang baru menemukan channel ini, kami harap dukungannya dengan cara like, subscribe, dan komen. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.